Silahkan. Selamat siang. Saya dari ujung timur matahari terbit, Papua. Dari Papua boleh tepuk tangan dong. Apa kabar kakak? Kabar baik selalu. Kabar baik selalu. Namanya siapa? Alex, Alex, silahkan. Kakak Alex, pertanyaannya. terima kasih atas waktunya. Soal literasi, kami di Papua dibilang ya urutan yang paling terakhir dari Indonesia. Paling, Kata Pak Dirjen paling atas. ya, itu penilaian pemerintah. Tapi kalau penilaian kami yang relawan, pasti paling bawah. Karena yang menggerakkan literasi ini juga kalau kita para pegiat literasi di Papua sangat minim. Juga ketika saya sangat apresiasi ketika tadi wali kota dengan bupati sudah jelaskan. Ketika kami sentuh hati mereka, justru hati mereka membengkak. Hatinya kenapa Mas Alex? Artinya ketika kami sentuh hati mereka soal literasi, justru hatinya membengkak. Artinya Membengkak? Ya, membengkak hanya karena mungkin cari kekuasaan atau cari apa. Karena apa? Kami di Papua ketika kita bicara soal pendidikan atau literasi, itu seperti maha kuasa itu lebih gampang kita bertemu daripada yang berkuasa di bumi begitu. Oke, baik. Ya. Jadi pertanyaannya, Kakak Alex? Pertanyaan saya begini. Saya ikut kegiatan literasi ini dari sejak tahun 2013. Hampir setiap literasi di Indonesia ini saya keliling. Di Bogor saya ikut, di Jakarta saya ikut, di Jogja saya ikut, di Surabaya saya ikut. Tapi ketika saya pulang ke Papua, justru ketika saya menyampaikan pernah ketemu juga dengan Bapak Lukas NMB ini, tetapi justru gubernurnya tidak tahu tentang soal undang-undang tentang literasi. Contohnya saya ketemu wali kota Jayapura, saya tanya tentang bagaimana diskusi tentang literasi. Tapi justru dia kampanyekan Gemar Citi. Tetapi dia sendiri tidak tahu undang-undang Gemar Citi itu literasi. Oke. Jadi sekarang yang pertanyaan saya, bolehkah kalau pemerintah pusat, termasuk Dirjen, mungkin bisa satu keluarkan instrumen untuk bagaimana pentingnya literasi itu dimajukan oleh birokrasi begitu atau oleh pemerintahan. Mungkin itu saja dari pertanyaan saya. Baik, terima kasih Kakak Alex. Oke, kita berikan satu penanya lagi untuk sesi pertama, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tabe ini kering, kami dari Jeneponto. Oh, dari Jeneponto, Sulawesi Selatan. Boleh tepuk tangan? Jadi sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih karena terlaksananya kegiatan ini sehingga kami dari Taman Baca ya. Namanya siapa? Oh iya, nama saya Idris. Idris. Kami dari Taman Baca Masyarakat Pustaka Pandrita Baca Rakyat. Oke, baik. Jadi di sini kami ingin sedikit menyampaikan bahwa kehadiran taman baca di desa kami Kareng itu adalah sesuatu yang baru. Ya, 2 tahun kami berproses mendirikan itu ada banyak tantangan bagi kami yang bahkan kami disebut mungkin kami adalah orang-orang gila yang sedang melakukan sesuatu yang mereka tidak pahami. Ya, kami ingin menyampaikan bahwa kebanyakan di kampung kami itu Kareng itu bukan otaknya yang berpikir, tapi matanya. Ya, jadi 2 tahun ini kami penuh dengan hujatan begitu ya. Kenapa kamu dirikan begitu? Apa maumu dan bagaimana ini? Ya. Hal-hal inilah yang kemudian menjadi PR kami yang mencoba memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana supaya literasi itu bisa mengubah cara pandang mereka. Bukan matanya yang berpikir, tapi otaknya. Ya, kebanyakan seperti itu. Ya di sini kami ingin meminta bantuan kepada pihak yang terkait sekiranya bahwa 2 tahun kami di desa kami itu melakukan gerakan literasi. Bagaimana upaya pemerintah dalam hal ini kaitannya bisa mendorong perhatian pada level desa. Karena 2 tahun ini kami sering mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang
kami dari penggerak literasi terlibat mencoba menyampaikan gerakan literasi yang sedang kami jalankan itu sampai hari ini itu masih minim, tapi alhamdulillah 2019 mereka sudah mengerti ya. Dengan Oke, baik. beberapa kegiatan kami, panggung seni, diskusi dan lain-lain. Saya kira itu jadi terkait itu tadi juga Kareng terkait program kirim buku tanggal 17 itu Ramadannya kami. Ya, Oke. itu pestanya kami dari TBM. Kami memohon sekiranya program itu tetap dilanjutkan. Ya, Baik. saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 penanya sudah bertanya secara antusias kepada 3 narasumber kami pada hari ini. Yang pertama tadi dari Abdul Ghazal, Buton, bagaimana kemudian kiat-kiat nih sehingga pegiat literasi ini dapat meraih perhatian pemerintah? Mungkin ini bisa dijawab oleh Mas Firman. Begini, rekan-rekan sekalian, semua sekarang sudah mendengar apa yang dilakukan oleh teman-teman pegiat literasi ya, bahwa mereka selalu berusaha agar gerakan literasi ini mewabah di setiap tempat. Nah, tetapi di sisi yang lain memang tidak semua wali kota seperti wakil wali kota Pak dari Tegal, Pak Jibadi, dia kemudian dari Sumedang, tidak semua cara berpikirnya seperti itu, begitu ya. Makanya saya dengan teman-teman dari Forum Taman Bacaan Masyarakat, salah satu poin yang sempat kami coba angkat di Kemdikbud adalah bagaimana caranya Kemdikbud mengeluarkan semacam regulasi tentang kabupaten atau kabupaten kota literasi. Sekarang ini misalnya sudah mulai banyak yang pengen karena predikasi semacam itu penting bagi kabupaten kota. Itu salah satu indikator mereka itu bergerak begitu ya. Nah, kayak sekarang misalnya dari beberapa kabupaten provinsi yang bekerja agar buta aksara bisa ditekan bahkan tidak ada misalnya, itu kan diberi penghargaan oleh Kemdikbud ya di tahun ini di setiap Hari Aksara Internasional ini. Nah, kami memberikan masukan kepada teman-teman Kemdikbud agar ada penghargaan kota atau kabupaten literasi. Salah satu indikatornya adalah kerjasama antara para pegiat literasi dengan pemerintah. Itu salah satu indikator yang kami tawarkan. Kenapa? Karena itu tadi saya kira harusnya teman-teman dari pemerintah sangat memberikan apresiasi gitu ketika ada banyak pihak yang sebetulnya tidak wajib begitu, tetapi mereka tetap bekerja untuk gerakan literasi ini. Nah, itu indikator kabupaten atau kota literasi yang nanti diharapkan kemudian dilegitimasi oleh Kemdikbud. Kemudian yang kedua adalah mengenai bagaimana partisipasi kabupaten atau di kota tersebut, misalnya seperti tadi ada pojok baca, ada tempat-tempat yang dihadirkan di ruang-ruang publik begitu, itu juga bagian dari partisipasi yang cukup menarik. Yang ketiga misalnya mengenai itu tadi bagaimana dana desa ada penguatan dari kabupaten kota agar dana desa itu dimanfaatkan juga untuk membuka taman bacaan masyarakat atau perpustakaan desa. Sebetulnya Kementerian Desa sudah mengeluarkan tuh salah satu indeks membangun itu adalah adanya taman bacaan masyarakat sebagai pusat pengetahuan di desa. Hanya sayangnya memang itu harus muncul di Rembukdes itu di Musrembang Des. Nah, istilahnya rumit. Musrembang Des. Nah, disitulah kemudian memang harus dikawal dan saya kira apa yang dilakukan oleh teman-teman Jenny Ponto walaupun misalnya baru 2 tahun ini ya, kemudian mereka paham, ya itu bagian dari advokasi literasi yang nanti besok juga kita akan diskusikan itu begitu. Dan saya sangat salut kepada teman-teman yang terus mengadvokasi teman-teman di daerah. Terima kasih. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Mas Firman. Jadi terus semangat untuk mengadvokasi ya. Dan pastinya nanti ada jalan pemerintah untuk memerhatikan. Nih kalau tadi Pak Dirjen, tadi banyak yang bertanya bagaimana kemudian peran pemerintah untuk membantu seperti apa, untuk buku-buku yang disalurkan seperti apa, indikator-indikator ketika kabupaten itu bisa menjadi kabupaten literasi itu apa saja sih? Silahkan. Oke, terima kasih. Sebenarnya jawabannya sudah tadi Pak Firman ya. Jadi
indikator untuk kabupaten yang literasi itu. Kita melihat untuk kesuksesan gerakan literasi ini perlu diciptakan lingkungan yang kondusif.